Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Kamaludin MMA selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2023. Pertama sekali yang kami hormati tim evaluator Sakip Kemenpan RB, izinkan kami untuk menyampaikan implementasi Sakip pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2023. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya visi dari Kabupaten Serdang Bedagai adalah mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang mandiri, sejahtera, dan religius di tahun 2024. Guna mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditempuh melalui 5 misi pembangunan daerah, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, unggul, beriman dan bertakwa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil, menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemi wabah COVID-19. Keempat, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa, kabupaten, provinsi, dan pusat terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya. Yang kelima, melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek dan meningkatkan ketersediaan fasilitas olahraga, fasilitas sosial, dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemuda, anak-anak, perempuan, dan kelompok difabel. Berdasarkan peraturan Bupati Serdang Bedagai nomor 27 tahun 2018 tentang perubahan peraturan daerah nomor 38 2016 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan peternakan. Dalam melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. 1. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta peternakan. Kedua, pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan serta peternakan. Yang ketiga, koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan serta peternakan. Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan serta peternakan. Kelima, pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan serta peternakan. Keenam, pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan. Dan ketujuh, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang ketahanan pangan dan peternakan. Baiklah, di sini kami akan memulai pemaparan terkait implementasi Sakip pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2023, dimulai dari hasil review AKIP oleh Inspektorat tahun 2022. Dinas Ketahanan Pangan bisa kita lihat di sini nilai akuntabilitas kinerja
nilainya 76,13, tingkat akuntabilitas kinerja BB. RTL atas rekomendasi Inspektorat terhadap hasil evaluasi Sakip Dinas Ketahanan Pangan tahun 2022. Hasil reviewnya, penetapan target kinerja belum dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan. Rencana tindak lanjut memberikan reward terhadap ASN yang bekerja baik. Status penyelesaiannya sudah dilaksanakan. Yang kedua, rencana strategis telah diinformalkan, namun indikator tujuan yang ditetapkan belum mampu mendorong indikator sasaran kabupaten dan cross-cutting masih hanya sebatas pemenuhan dokumen, namun belum dapat segera secara langsung membangun sinergitas aktivitas antara bidang maupun dengan OPD lain. Rencana tidak lanjut melakukan penyelesaian melalui perubahan Renstra. Status penyelesaiannya proses penyusunan. Yang ketiga, pengukuran capaian kinerja belum menjadi dasar pemberian reward dan punishment. Rencana tidak lanjut memberikan reward terhadap ASN yang bekerja dengan baik dan punishment terhadap ASN yang bekerja buruk. Status penyelesaiannya sudah dilaksanakan. Yang keempat, pengukuran kinerja telah dilaksanakan setiap bulan menggunakan aplikasi e-kinerja. Namun penetapan kinerja dalam aplikasi tidak sesuai dengan perjanjian kinerja. Namun capaian kinerja perangkat daerah tercapai, namun belum menggambarkan capaian kinerja individu dapat memberikan reward dan punishment. Rencana tindak lanjut berkoordinasi dengan OPD terkait terhadap penyempurnaan aplikasi e-kinerja. Status penyelesaian sudah dilaksanakan. Yang kelima, laporan kinerja sudah disusun setiap triwulan dengan menggunakan perhitungan realisasi rencana aksi, namun informasi yang termuat di dalamnya belum mempengaruhi perubahan budidaya kinerja organisasi. Rencana tindak lanjut pelaksanaan dialog kinerja yang dilaksanakan setiap minggu dijadikan sebagai media pertemuan dalam pembahasan laporan capaian kinerja dan strategis yang dilakukan masing-masing bidang dalam pencapai target kinerja yang ditetapkan dan harapan mampu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Status penyelesaiannya sudah dilaksanakan. Yang keenam, evaluasi yang dilaksanakan masih sebatas permintaan, belum menjadi tolak ukur perbaikan kinerja dan menggunakan tools manual. Rencana tindak lanjut laporan evaluasi kinerja memanfaatkan teknologi informasi telah dilakukan melalui aplikasi Simba. Status penyelesaian sudah dilaksanakan. Bukti dukungan memberikan reward kepada ASN yang berkinerja baik dan punishment kepada ASN yang kurang disiplin. Bukti dukung rapat penyelarasan perubahan Renstra dengan tim Smart ID. Bukti dukung berkoordinasi dengan OPD terkait terhadap penyempurnaan aplikasi e-kinerja. Bukti dukung laporan evaluasi kinerja memanfaatkan teknologi informasi telah dilakukan melalui aplikasi Simba dan e-Sakip. Progres perbaikan dokumen perencanaan. Urusan pangan. Misi 1, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, unggul, beriman, dan bertakwa dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Indikator tujuan indeks pembangunan manusia, sasarannya meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Indikator sasaran indeks kesehatan. Renstra, tujuan Renstra meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Indikator tujuannya persentase masyarakat yang mengkonsumsi makanan yang beragam dan seimbang. Sasaran Renstra meningkatnya ketersediaan dan distribusi pangan masyarakat, meningkatnya keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Indikator sasaran persentase desa rentan rawan pangan yang ditangani, skor pola pangan harapan.
presentasi pangan segar asli tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Urusan pertanian, sektor peternakan. Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil, menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemi COVID-19. RPJMD tujuan memulihkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan. Indikator tujuan laju pertumbuhan ekonomi, sasaran meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensi perekonomian daerah. Indikator sasaran persentase kontribusi PDRB sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Penyelarasan Renstra. Tujuan Renstra meningkatkan produksi komoditas peternakan. Indikator tujuan persentase swasembada daging dan ternak. Sasaran Renstra meningkatnya produktivitas ternak. Indikator sasaran persentase peningkatan produksi komoditas peternakan. Progres perencanaan kinerja pohon kinerja. Urusan pangan. Tujuannya meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Sasarannya pertama, meningkatnya ketersediaan dan kedistribusi pangan masyarakat. Yang kedua, meningkatnya keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Strategi pertama, meningkatkan skor pola pangan harapan. Yang kedua, meningkatkan keamanan pangan. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan masyarakat. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, indikatornya ketersediaan pangan utama. Kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan berkapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Program penanganan kerawanan pangan, indikator penurunan jumlah desa rentan dan rawan pangan. Kegiatan penanganan kerawanan pangan, kewenangan kabupaten strip kota. Progres perencanaan kinerja pohon kinerja. Urusan pertanian, sektor peternakan. Tujuannya meningkatkan produksi komoditas peternakan. Sasarannya meningkatnya produktivitas peternakan. Strategi meningkatkan nilai PDRB sektor peternakan. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, indikator produksi daging ternak. Kegiatannya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih, bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah dan kabupaten. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat. Indikatornya persentase penurunan kejadian jumlah kasus hewan menular. Kegiatannya pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah dan kabupaten. Kegiatan penjamin kesehatan hewan penutup dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten. Indikator kinerja utama. Sasaran strategis, meningkatnya ketersediaan dan distribusi pangan masyarakat. Indikator kinerja utama persentase desa rentan rawan pangan yang ditangani. Kedua, meningkatnya keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Indikatornya skor pola pangan harapan. Persentase pangan segar asal tumbuh yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. 3. Meningkatnya produktivitas ternak. Indikatornya persentase peningkatan produksi komoditas peternakan daging. Perjanjian kinerja, progres perencanaan kinerja sudah kami laksanakan dengan perjanjian kinerja eselon 2, eselon 3, eselon 4, strip japung dan pelaksana. Perbandingan IKUP. Adapun IKU Dinas Ketahanan Pangan yang mengalami perbaikan yaitu 1.
persentase desa rentan dan atau rawan pangan yang ditangani berubah menjadi persentase desa rentan rawan pangan yang ditangani. 2. Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi berubah menjadi persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Adapun alasan mengenai perubahan redaksi IKU tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan kewenangan tugas dan fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan. Perbandingan IKK, indikator kinerja kunci. Sebelum Renstra 2021 sampai 2026 Perbub 46 tahun 2021. Sesudah suplemen RPJMD Perbub nomor 4 tahun 2023 keterangan terjadi perubahan IKK pada poin 3. IKU dan formulasi IKU. Target dan capaian IKU. Indikatornya persentase desa rentan. Realisasi sementara 2023 3%. Yang kedua, skor pola pangan harapan. Realisasi sementara 2023 47%. Yang ketiga, memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Realisasi sementara 35%. Indikator produksi komoditas peternakan daging. Realisasinya sementara 0,5%. Peran Dinas Ketahanan Pangan dalam pengentasan kemiskinan ekstrim tahun 2022. Tujuan programnya meningkatkan pendapatan perangkat daerah pelaksananya bidang peternakan dan kesehatan hewan di Dinas Ketahanan Pangan. Programnya program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Subkegiatannya pengendalian penyediaan benih, bibit ternak dan hijauan pakan ternak. Realisasi anggaran Rp869.795. Realisasi kinerja 100%. Tujuan program kedua meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Perangkat daerah pelaksananya bidang ketersediaan dan distribusi pangan, Dinas Ketahanan Pangan. Programnya program penanganan kerawanan pangan. Subkegiatan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah kabupaten. Realisasi anggaran Rp72.906.000. Realisasi kinerja 100%. Bukti dukungan peran Dinas Ketahanan Pangan dalam pengentasan kemiskinan ekstrim pada tahun 2022. Peran Dinas Ketahanan Pangan dalam pengentasan kemiskinan ekstrim tahun 2023 antara lain meningkatkan pendapatan, yang kedua menurunkan beban pengeluaran, yang ketiga meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Alokasi anggarannya untuk meningkatkan pendapatan Rp224.924.750. Sumber pembiayaannya APBD Kabupaten. Yang kedua menurunkan beban pengeluaran, alokasi anggarannya 75 juta, sumber pembiayaannya APBN. Yang ketiga meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, alokasi anggarannya 48.861.580, sumber pembayarannya APBD Kabupaten. Besaran manfaat untuk meningkatkan pendapatan: pertama, pakan ternak 9.500 kg, yang kedua karpet kandang 100 buah, yang ketiga timbangan sapi 1 unit. Untuk menurunkan beban pengeluaran, besaran manfaatnya pemberian promosi B2SA ke masyarakat desa, pembuatan teras pangan berupa penanaman sayur-sayuran, kolam ikan, rumah pangan berupa sosialisasi B2SA dan pemberian makanan bagi balita, stunting, gizi buruk dan gizi kurang, serta gerai pangan berupa penjualan produk UMKM desa. Dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, diberikan kepada 100 KK masing-masing beras 10 kg, minyak goreng 5 liter dan gula pasir 5 kg.
Bukti dukungan peran Dinas Ketahanan Pangan dalam pengentasan kemiskinan ekstrim pada tahun 2023. Inovasi. Terkait inovasi, sampai saat ini Dinas Ketahanan Pangan belum ada melakukan inovasi. Namun untuk ke depan kami merencanakan akan melakukan sebuah inovasi, yaitu melakukan pelayanan kesehatan ternak keliling dengan nama inovasi Monsterlink, mobil pelayanan kesehatan ternak keliling. Penghargaan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sedang Perdagai pernah menerima penghargaan. Yang pertama, juara 2 tingkat nasional sebagai petugas inseminator wilayah campuran, inseminasi buatan dan kawin alam pada ajang penghargaan anugerah inseminasi buatan dan transfer embrio award. Instansi pemberian penghargaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Penerima penghargaan pemerintah daerah dan petugas teknis reproduksi inseminator. Terima kasih, demikianlah sakit ini kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa dapat diperlukan untuk kepentingan kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.